Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Amelia Citra. Saya Nurul Wirdania. Saya Wahyu Muhaimin. Dan saya Meganita. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas hasil diskusi kami terkait dengan materi kearifan lokal Bugis Pangkep. Tugas ini diberikan oleh Bapak Andi Muhammad Ali, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah muatan lokal. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih kearifan lokal itu. Jadi, kearifan lokal merupakan kebudayaan suatu daerah atau tempat yang masyarakatnya memiliki kebiasaan atau adat istiadat. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun, diakui dan dilaksanakan sebagai sebuah tradisi. Nah, Sulawesi Selatan adalah salah satu daerah yang masih sangat kental dengan kearifan lokalnya. Terlebih lagi, Sulawesi Selatan memiliki beragam suku atau etnis besar, yakni Makassar, Bugis, Toraja, dan juga Mandar yang saat ini sudah berada di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai kearifan lokal Bugis Pangkep. Nah, Kabupaten Pangkajene atau Kepulauan Pangkep adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kotanya adalah Pangkajene. Kabupaten ini memiliki keunikan karena wilayahnya terbagi menjadi dua bagian besar, yakni daratan dan juga kepulauan. Pangkep juga dikenal karena keberadaan PT Semen Tonasa, industri semen terbesar di kawasan timur Indonesia. Kabupaten ini merupakan kombinasi antara pesona laut, gunung, dan budaya lokal yang masih sangat kental. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bahasa daerah yang ada di Bugis Pangkep. Yang pertama yaitu sapaan khasnya. Contohnya, apa kareba, yang artinya apa kabar. Ini biasa digunakan sebagai sapaan untuk menanyakan kabar. Contohnya, aga karebata, yang berarti bagaimana kabar Anda. Yang kedua yaitu Siti Naja, artinya pantas, yang digunakan sebagai sapaan yang sopan dan halus. Contohnya, Siti Naja memang rojaji, artinya hal itu memang pantas terjadi. Selanjutnya itu istilah khasnya yaitu mapesona riade, yang berarti berperilaku sesuai adat atau norma. Contohnya, ia toisengku, ia niatengku, ia penanriku, dek nanakuala atiku mapetotangi gauna mapekasolangi ada nakuala atiku malomo napolei rianrin na ada naya torongku naya patujuku riade na tomatoa. Artinya, inilah saya, ketahuilah, inilah niat saya, inilah pegangan saya tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar adat, saya akan menjalankan tugas sesuai dengan garis adat. Inilah keteguhan saya, inilah pegangan saya di hadapan para petua adat. Yang kedua yaitu panggilan gelar atau kebangsaan. Contohnya kata ince. Ince memang digunakan sebagai gelar kebangsaan dalam beberapa budaya di Sulawesi Selatan, terutama dalam lingkup Bugis dan Makassar. Asal-usul dan makna gelar ince. Ince berasal dari pengaruh Kesultanan Islam, khususnya pengaruh budaya Melayu dan Timur Tengah. Biasanya ditempatkan di depan nama, misalnya Ince Daeng Sija, Ince Malomo, dan lain-lain. Kadang digunakan bersamaan dengan gelar lain seperti Andi Daeng atau Karai. Asal-usul Kerajaan Siang, Kerajaan Tua di Tanah Pangkep. Kerajaan Siang adalah salah satu kerajaan tertua di Sulawesi Selatan yang pernah berjaya di wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau Pangkep. Menurut cerita rakyat dan catatan sejarah lisan Bugis Makassar, Kerajaan Siang sudah ada sejak abad ke-14, bahkan diyakini lebih tua dari beberapa kerajaan besar lainnya seperti Goa dan Bone. Konon, kerajaan ini didirikan oleh Lasiang, seorang tokoh yang diyakini memiliki darah bangsawan dan kekuatan spiritual tinggi. Ia memimpin rakyatnya dengan bijaksana, membuka wilayah pesisir Pangkep sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan. Karena letaknya yang strategis, Siang menjadi pusat perdagangan maritim. Dikunjungi pedagang dari Malaka, Jawa, hingga Arab. Kerajaan Siang terkenal dengan struktur pemerintahan
adat yang kuat dan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi. Di masa jayanya, kerajaan ini membawa beberapa daerah pesisir dan kepulauan di sekitar Pangkep. Namun, seiring perkembangan kerajaan-kerajaan besar seperti Goa dan Bone, pengaruh kerajaan Siang mulai melemah dan akhirnya bergabung secara politik dengan kerajaan Goa. Hari ini, sisa-sisa kerajaan Siam masih bisa dilihat dalam bentuk situs sejarah, makam raja, dan cerita lisan masyarakat Pangkep, dan terus diwariskan sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Kerajaan Siam menunjukkan bahwa wilayah Pangkep telah lama menjadi pusat peradaban, perdagangan, dan budaya maritim yang maju di masa lalu. Tradisi dan warisannya masih menjadi kebanggaan masyarakat lokal hingga kini. Satu kearifan atau tradisi lokal masyarakat Bugis Pangkep di Sulawesi Selatan yang dikenal dengan nama Mappadendang. Mappadendang berasal dari bahasa Bugis. Kata mappa berarti membuat atau melakukan, sedangkan dendang berarti bunyi atau dentuman. Jadi, secara sederhana, Mappadendang adalah kegiatan menghasilkan bunyi dentuman secara bersama-sama. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setelah masa panen sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada Dewata Sewae atau Tuhan Yang Maha. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menumbuk padi secara bersama-sama di atas lusung besar. Ketika padi ditumbuk secara ritmis, akan tercipta bunyi khas yang berulang-ulang. Dalam pelaksanaannya, perempuan menumbuk padi, sementara laki-laki menabuh gendang dan alat musik tradisional lainnya untuk mengiringi. Tidak jarang pula disertai nyanyian dan tarian khas daerah sehingga suasana menjadi meriah dan penuh kebersamaan. Tradisi Mappadendang bukan sekedar menumbuk padi. Tradisi ini mengandung nilai-nilai positif yang sangat penting, antara lain melestarikan budaya dan tradisi lokal, menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan, menguatkan kebersamaan serta gotong royong, dan memberikan hiburan rakyat setelah masa panen. Tradisi ini membuktikan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan tidak hanya bekerja keras tetapi juga menjaga warisan budaya dan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan mereka. Semoga kita semua dapat menghargai dan melestarikan tradisi-tradisi lokal seperti ini. Selanjutnya adalah makanan khas daerah. Jadi makanan khas daerah dari Pangkep adalah dange. Jadi dange ini adalah salah satu kue tradisional khas dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sepintas, kue dange ini mirip dengan kue baroncong, makanan khas masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Berbeda dengan kue baroncong yang memiliki tekstur yang lebih lembut, kue dange ini sedikit lebih kasar dan bertekstur agak kenyal. Kue dange Pulu Bolong ini merupakan salah satu jajanan tradisional dan buah tangan khas masyarakat Bugis. Kue dange biasanya disajikan sebagai cemilan sore hari atau saat acara keluarga, acara ramatama, pesta pernikahan, dan perayaan adat lainnya. Berdasarkan isi presentasi tentang kearifan lokal Bugis Pangkep, dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal ini sangat relevan untuk diterapkan di SD karena beberapa alasan berikut. Pertama, nilai pendidikan karakter tradisi seperti Mappadendang mengajarkan rasa syukur, kerjasama, kebersamaan, dan gotong royong. Nilai-nilai ini sejalan dengan tujuan pendidikan dasar untuk membentuk karakter peserta didik sejak dini. Kedua, pelestarian budaya lokal. Dengan mengenalkan bahasa daerah, sapaan khas, istilah adat, legenda lokal, dan makanan tradisional seperti kue dange, siswa dapat lebih mencintai, menghargai, dan melestarikan budaya daerahnya. Yang ketiga, kontekstual dan dekat dengan kehidupan anak. Karena budaya Bugis Pangkep berasal dari lingkungan sekitar mereka, siswa lebih mudah memahami dan merasa bangga terhadap identitas daerahnya.
Jadi, kearifan lokal Bugis Pangkep layak diterapkan di SD karena mampu menanamkan nilai karakter, memperkuat identitas budaya, mendekatkan siswa dengan lingkungannya, serta mendukung pembelajaran yang kontekstual dan juga bermakna. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.